Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Sajida, mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Kali ini saya akan mereview buku Spektrum Komunikasi Massa karya Bapak Puji Laksono. Beliau adalah salah satu dosen aktif di Institut Pesantren Kyai Haji Abdul Halim yang saat ini mengajar di Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Komunikasi Massa yang diampu oleh Bapak Puji Laksono. Sebelumnya saya akan membacakan biodata penulis. Puji Laksono, Sos MSI, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 27 Oktober 1986. Menyelesaikan studi S1 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya tahun 2011. Dan yang kedua, studi S2 Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2014. Sebelumnya pernah mengajar di Universitas Terbuka Surabaya, lalu pernah aktif di Litbang Harian Kompas, Lembaga Konsultan NCT Surabaya, dan Radio Istana Siar Bojonegoro. Lalu, apa sih spektrum komunikasi massa? Spektrum seringkali digunakan untuk menjelaskan warna pelangi. Rangkaian warna yang beraneka ragam, yaitu merah, kuning, hijau, yang menampakkan diri dalam satu lintasan warna yang indah. Dan dalam konteks buku ini, kata spektrum mengarah kepada pemaknaan beraneka tema yang luas dalam komunikasi massa yang dikelompokkan dalam suatu tema agar mudah difahami. Buku ini memuat pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, memahami komunikasi massa. Yang kedua, media dalam komunikasi massa. Yang ketiga, model-model komunikasi massa. Yang keempat, teori-teori komunikasi massa. Yang kelima, efek komunikasi massa. Yang keenam, komunikasi massa dalam arus sistem politik. Dan yang terakhir, ekonomi dan kuasa media dalam komunikasi massa. Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi dari seseorang atau sekelompok orang melalui alat pengirim atau media kepada para khalayak atau pasar. Para pemirsa yang sedang menonton acara di televisi merupakan contoh salah satu dari komunikasi massa. Suatu peristiwa komunikasi yang menggunakan media pengirim pesan, yakni televisi. Berikutnya saya akan mereview salah satu teori yang terdapat dalam buku ini, yaitu teori spiral keheningan. Elisabeth Noelle Neumann, tahun 1983, seorang sosiolog dari Jerman, adalah tokoh yang mengemukakan teori spiral keheningan atau dikenal dengan spiral of silence. Teori berkaitan dengan terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat. Terbentuknya pendapat umum merupakan suatu proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi individu atas pendapatnya sendiri dalam hubungannya dengan pendapat orang lain di dalam masyarakat. Asumsi dasar dari teori ini beranjak dari teori sosial psikologis yang menyatakan bahwa pendapat pribadi sangat tergantung pada apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh orang lain, atau atas apa yang orang rasakan sebagai pendapat orang lain. Asumsi utama teori ini adalah sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, masyarakat mengancam individu yang menyimpang dengan isolasi. Lalu individu mengalami ketakutan akan isolasi secara terus-menerus. Ketakutan akan isolasi ini menyebabkan individu untuk mencoba mengukur iklim opini sepanjang waktu. Yang terakhir, hasil dari perkiraan ini mempengaruhi perilaku mereka dalam publik, terutama kesediaan mereka untuk mengekspresikan opini secara terbuka maupun tidak. Proses spiral kebisuan ini melibatkan komunikasi personal melalui media massa.
Dalam proses ini, media massa memiliki peran untuk menyebarluaskan opini yang pada akhirnya bisa menjadi pandangan mayoritas. Kemudian, individu akan menyampaikan pandangannya menurut pandangan mayoritas, dan media massa akan memberitakan pandangan yang terungkap tersebut. Dalam proses ini, menurut Neumann, posisi media massa dalam memberitakan suatu peristiwa tidak memberikan interpretasi yang luas dan seimbang, sehingga masyarakat memiliki pandangan terhadap realitas secara terbatas dan sempit. Berikut review dari salah satu teori yang terdapat dalam buku ini. Lalu untuk tampilan dari buku Spektrum Komunikasi Massa kali ini yaitu memiliki desain yang sangat bagus, memiliki warna biru yang cerah, lalu warna kertas yang kuning, membuat si pembaca akan nyaman saat membaca buku ini. Setiap pembahasan dalam buku ini selalu dilengkapi penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami, serta contoh operasional yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kalangan manapun akan mudah untuk mencernanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.